الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ومعلمنا ومجاهدنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسلناه رحمة للعالمين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar yuslih lakum a'malakum niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wa may yuti'illah wa rasullah dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan 'azima maka mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang besar akan mendapatkan kemenangan yang agung berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin jamaah salat Aid rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya yang mulia ini sesuai namanya Idul Fitri, maka kita sebagai kaum muslimin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berbuka dan meninggalkan puasa. Hari di mana untuk pertama kalinya setelah bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah dan berpuasa, kita pada hari ini tidak melaksanakan ibadah puasa.
Yang tadinya setelah adzan subuh kita diharamkan untuk memakan dan meminum sesuatu yang bisa melewati tenggorokan kita, maka pada pagi hari ini kita diperintahkan untuk memakan dan meminum sesuatu sebelum kita berangkat menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Inilah yang disebut hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana semua muslim pada pagi hari ini bergembira dan berbahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi yang kita alami, semua kenikmatan yang kita rasakan dan semua kelancaran pada pagi hari ini. Maka seperti itulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada hari ini setiap dari muslimin harus berbahagia. Kita harus berbahagia, dan setiap individu jangan sampai ada yang merasa sedih pada hari ini. Di antara tujuan dan hikmah dari zakatul fitri atau zakat fitrah adalah salah satunya membuat orang-orang di sekitar kita yang disebut dengan fakir atau miskin atau duafa, mereka tetap bisa merasakan kebahagiaan, tetap bisa merasakan kesenangan di hari raya Idul Fitri tiba, karena diberikan bantuan oleh tetangga mereka, karena diberikan bantuan oleh saudara mereka. Itulah salah satu hikmah zakatul fitri yang kita laksanakan tadi malam atau beberapa hari yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Id yang saya muliakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah yang bagaimana menggambarkan pribadi dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggembirakan setiap umatnya, dalam menyongsong kebahagiaan bagi umatnya, dalam menyingkirkan kesedihan yang dirasakan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang utusan Allah yang sama seperti kita. Beliau bukanlah dari golongan malaikat, melainkan beliau adalah golongan manusia sama seperti kita. Beliau memiliki sifat empati yang begitu dalam. Beliau merasakan berat penderitaan apabila umatnya merasakan penderitaan. Apabila sahabatnya, saudaranya merasakan penderitaan, maka beliau lebih merasakan penderitaan tersebut. Tidak hanya melalui kata-kata atau kalimat, tidak hanya melalui ucapan turut berbelasungkawa atau turut bersedih dengan kondisi yang dialami saudaranya, namun beliau merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga, saudara, dan orang terdekatnya. Itulah makna dari azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum, terlebih-lebih bil mu'minin raufur rahim. Sesama orang mukmin, sesama orang Islam, beliau saling mengasihi dan menyontohi. Dan ayat ini pun terbukti dari salah satu sejarah yang tertulis di dalam kitab Duratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, yang dimana mencatat apa hal yang luar biasa yang beliau kerjakan dalam memperdulikan terhadap sesama beliau. Kejadian ini terjadi tepat pada pagi hari raya Idul Fitri tiba seperti hari ini. Rasulullah SAW ketika setelah memimpin sholat dan berkhutbah, beliau pulang menuju rumah beliau, kemudian berjalan melalui jalan yang berbeda daripada yang ditempuh tadi berang. Beliau ketika berjalan pulang tidak langsung menuju ke rumah. Beliau mengitari wilayah di sekitaran kota beliau. Beliau melalui gang-gang yang dilaluinya, berbelok ke kanan dan berkiri, seraya mengelilingi semua tempat yang bisa beliau kunjungi. Setiap Rasulullah SAW melewati sebuah tempat di mana di situ ada umatnya yang sedang berkumpul, maka beliau berhenti sejenak, melihat apakah umat yang sedang dilaluinya itu sedang berbahagia. Apakah umat yang sedang dilaluinya tidak sedang bersedih hati? Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah lalu tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan beliau.
Kemudian sampai Rasulullah melewati sebuah gang, ada sekelompok muslimin yang sedang tertawa bercanda, kemudian Rasulullah berhenti lagi. Tengoklah oleh beliau, kemudian dipastikan umatnya berbahagia pada hari itu, lalu beliau tersenyum dan melanjutkan lagi. Lalu tiba pada suatu tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekumpulan anak kecil yang sedang bermain. Di sekitarnya ada orang tuanya yang kemudian mengawasinya. Beliau saat hendak melanjutkan perjalanannya, beliau melihat ada salah satu anak kecil yang duduk termenung, tidak ikut bermain bersama teman-temannya. Apa yang akan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan? Beliau tidak lantas melanjutkan perjalanan pulang. Beliau mendatangi seorang anak kecil tersebut, kemudian memanggilnya, "Ya Ghulam, wahai anak kecil, mengapa engkau tidak bermain bersama sahabat-sahabatmu? Mengapa engkau nampak bersedih sekali?" Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyai satu persatu umatnya, walaupun itu seorang anak kecil. Kemudian anak kecil tersebut mendongak ke atas, kemudian menanyakan, "Apa yang engkau maksudkan, paman? Orang tuaku, bapakku telah mati di dalam medan perang. Ia syahid sebagai mujahid, sebagai syuhada, berjuang bersama Rasulullah. Dan ibuku sepeninggal ayahku menikah lagi dan aku tidak tahu di mana beliau berada sekarang." Ternyata anak kecil ini seorang yatim piatu dan dia tidak mengetahui bahwa laki-laki yang di hadapannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, Rasulullah lalu menundukkan badannya, menaruh tumitnya, menaruh lututnya di tanah, seraya bisa seimbang setinggi dengan anak kecil tersebut, lalu menggenggam kedua bahunya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, maukah engkau menjadi anakku? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Hasan dan Husain menjadi adikmu." Mendengar hal tersebut, anak kecil tersebut lalu sangat berbahagia karena mengetahui bahwasanya laki-laki yang dihadapannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berteriak kemudian menanyakan, apa sesuatu yang salah? Jangan membenarkan sesuatu yang salah dan jangan meneruskan sesuatu yang salah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi khatib menghimbau kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya di momen yang sangat indah ini, di momen kebersamaan ini, di mana ketika kita berkumpul dengan saudara kita, jangan lupakan bahwasanya ada orang-orang di sekitar kita yang pasti membutuhkan, yang pasti disebut fakir atau miskin. Maka tugas kita, apabila Allah titipkan rezeki yang berlimpah, yang berlebih daripada orang lain, maka tugas kita itu adalah membantu mereka. Karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, ibadah qiyam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, meridhai kita bisa berjumpa lagi di dalam bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, atas ketidaksempurnaan kami, atas sesuatu kesalahan yang kami kerjakan dalam hidup kami, ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami membawa kami dan menyeret kami ke dalam neraka-Mu yang kami tidak sanggup, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah dari dalam kami. Izinkan kami mati dalam kondisi menggenggam keimanan. Berapa banyak saudara kami yang murtad dan kemudian mereka mati dalam kondisi tersebut. Kami takut akan siksa-Mu, kami tak sanggup akan neraka-Mu. Tubuh kami yang sehat, tubuh kami yang gagah di dunia ini pun tidak sanggup ketika terkena api, ya Allah. Apalagi masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yang demikian itu kami laksanakan karena kami sungguh takut terhadap neraka jahanam-Mu, ya Allah. Karena neraka jahanam-Mu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, salah satu rezeki terbesar dari-Mu adalah keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Anak-anak dan istri yang menyenangkan hati kami. Anak-anak yang salih dan salihah dan mereka tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Jauhkanlah keluarga kami dari keburukan dan musibah. Dan jauhkanlah keluarga besar kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.